yang kecil, mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada Anda. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bisa setia terhadap perkara yang kecil? Apakah Anda meremehkan hal-hal kecil yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822 7498 7788 atau melalui email di cahayacintanegeri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya. Suara Gracia FM, the sound of life, dari Tuhan datang pertolongan. Shalom kaulah muda Gracia dimanapun kalian berada. Bertemu dengan Dian di program Young and Fresh di siang hari ini ya. Kita sudah ada di tanggal 10 September 2022. Ya, di program khusus anak-anak muda nih, kaulah muda Gracia, untuk kalian semuanya kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan di minggu kedua ini spesial ya, kaulah muda Gracia, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Stevi Valencia. Beliau adalah Youth Pastor Geneo dari GBI PPL Cirebon. Dan kita sapa langsung saja nih yang sudah ada di line Zoom sana. Shalom Kak Stevi. Shalom, shalom Kak Dian. Shalom, apa kabar nih? Luar biasa, puji Tuhan. Baik. Yes. Yes. Kayaknya kemarin habis dari luar kota juga ya Kak Stevi ya? Iya, saya sama suami habis pelayanan nih dari Jakarta. Puji Tuhan. Dan selamat juga untuk Kak Yusak ya, yang sudah mendapatkan gelar S2-nya. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Kak Dian. Oke, siang hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang apa nih Kak Stevi? Hari ini topiknya tentang ujian dan cobaan nih Kak. Ujian dan cobaan. Cobaan apa lagi ini? Cobaan apa lagi ya? Iya, yang namanya manusia emang nggak lepas dari yang namanya ujian ya. Kita sekolah ya ada ujiannya, apalagi ujian hidup gitu. Oke, Kak Stevi, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Silakan Kak Stevi. Oke, yuk teman-teman semua kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Engkau mengizinkan kami untuk bertemu lewat udara, lewat online Tuhan. Kami mau belajar sesuatu yang baru Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan berasal dan bersumber dari hati-Mu saja ya Bapa. Berikan kami juga para pendengar, telinga seorang murid, sehingga kami boleh dengar-dengaran dan boleh melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, jadi kalau muda Gracia, kita akan mendengarkan sama-sama tentang ujian dan cobaan. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang jadi ujian dan cobaan untuk kita, anak-anak muda, dan untuk kalian yang mau curhat mungkin, atau mungkin mau bertanya ya Kak Stevi ya, bisa gabung aja di 0817-222-959. Silakan Kak Stevi. Oke, shalom semua pendengar yang fresh. Ya, sebelumnya pernah nggak nih ya kalian itu di dalam hidup kalian mengalami sendiri yang namanya ujian dan cobaan ini ya? Atau pernah nggak kalian dengar orang lain mengeluh atau bahkan kalian sendiri pernah mengatakan kata-kata seperti ini nih? Aduh, please Tuhan, cobaan apalagi ini ya kan? Atau Tuhan kenapa aku harus mengalami ini gitu ya. Aku nggak terima. Atau bahkan mungkin kalian kecewa sama Tuhan. Atau marah sama Tuhan ya teman-teman semua. Pernah nggak kalian ngalami seperti itu ya? Ya jujur pasti setiap dari kita
ada kalanya pernah ya mengeluh ya. Saya juga pernah mengalaminya. Aduh Tuhan, kenapa sih kok susah banget gitu ya hidup saya gitu. Ikut Tuhan tuh susah banget gitu. Pernah juga mengeluh seperti itu. Nah, hati-hati ya guys ya dengan ucapan dan respon hati kalian. Karena memang hari-hari ini nih manusia atau kita anak-anak Tuhan itu mengalami banyak sekali ujian dan cobaan ya, khususnya di generasi-generasi muda nih, yang notabene mungkin kita belum mengerti betul tentang keseluruhan dari kebenaran firman Tuhan, teman-teman ya. Sehingga gampang banget nih kita untuk mengeluh, terus untuk menyalahkan Tuhan, dan ya terseret arus dunia ini gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk lebih dalam lagi, kita coba belajar yuk, apa sih yang namanya ujian dan cobaan itu? Dan yang menarik nih teman-teman, sebenarnya ujian dan cobaan itu dua hal yang berbeda loh. Ya, walaupun ya maknanya mungkin sama, tetapi sebenarnya itu memiliki arti yang jauh berbeda. Ya, sebelumnya kita baca dulu yuk di Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Oke, Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan ya Kak Stevi ya. Oke, boleh Kak Dian. Pengujian dan cobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Amin. Nah, teman-teman, tadi sudah dibacakan oleh Kak Dian bahwa dikatakan janganlah ya, kita tuh berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab ya Allah itu tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah juga nggak mencobai siapapun ya. Berarti jelas ya kalau teman-teman yang saat ini sedang merasa hidupnya tuh sengsara, menderita, banyak masalah, janganlah kita ngomong, aduh Tuhan, aku nggak sanggup lagi gitu ya. Aduh ini semua gara-gara Tuhan. Wah itu lebih bahaya, itu lebih ngeri ya. Kata firman Tuhan, jangan ya, jangan berkata seperti itu teman-teman. Oke. Atau kadang kita pernah dengar kalau nonton berita atau nonton infotainment gitu ya. Ya. Kadang-kadang ada statement kalau iya ini cobaan datang dari Tuhan gitu ya. Nah, Kadang-kadang itu. kayak gitu, dan kita kadang-kadang ikut latah gitu ya. Ikut ngomongin hal yang seperti itu juga, tapi ternyata bukan demikian ya Kak Stevi ya. Iya, ternyata tuh bukan seperti itu. Kita harus tahu dulu nih, apa bedanya ujian dan cobaan ini gitu ya. Oke, kita masuk dulu, kita belajar ujian itu apa ya. Oke. Nah, Kak Dian ini pas banget nih ya. Kak Dian kan pinter bahasa Inggris. Wah, cascisnya oke banget. Saya sering dengerin loh program yang itu, program yang itu tuh. Siapin itu ya jam 7 malam ya. Iya, aduh luar biasa bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, kalau kata ujian itu kan dalam bahasa Inggris itu test ya Kak Dian ya. Nah, testing gitu ya. Nah, maknanya itu the trial of the quality of something. Berarti artinya itu sebuah keadaan yang sengaja dilakukan untuk menguji kualitas sesuatu. Ya kan? Kan testing. Kalian juga di sekolah kalau sudah belajar, ya kan? Diajarin sama guru, pasti ada tesnya. Ada ujiannya, ujian akhir semester, ujian tengah semester. Wah, banyak sekali diuji. Karena apa? Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ya kalian benar-benar paham apa yang sudah diajarin sama gurunya dan menjadi pribadi murid yang berkualitas tinggi dong, ya kan? Seperti ini juga contohnya, sebuah mobil ya. Mobil itu kan yang ciptain kan manusia kan ya.
kalau ada keluaran mobil baru nih, seri terbaru, pasti sebelum dia beredar di pasaran, dia akan ada test drive-nya dulu tuh. Ya kan teman-teman? Kalian pernah lihat nggak ya? Kalau belum pernah lihat, coba lihat di YouTube ya. Test drive mobil apa gitu ya. Daihatsu, Toyota, Wuling gitu ya. Nah, setiap mobil itu kan ada yang namanya airbag ya Kak ya. Nah, dalam menguji airbag itu, gimana caranya? Mobil itu pasti akan dikendarai dengan laju yang sangat tinggi. Wah, dengan kecepatan yang maksimal, lalu diperhadapkan dengan yang namanya benturan yang keras sekali ya. Nah, ketika benturan itu terjadi, ujian itu bisa dibuktikan apakah airbag-nya itu bisa muncul ya dan melindungi kita atau malah airbag-nya nggak muncul. Nah, kalau ujiannya berhasil berarti kan airbag-nya langsung muncul ya kalau ada benturan yang keras. Tapi kalau misalkan ada benturan dan airbag-nya tidak muncul berarti ujiannya gagal dan harus dirombak lagi spare part-nya, dikulik lagi mobilnya. Wah, diulangi lagi dari awal ya, sampai ujiannya benar-benar lulus, berhasil, dan bisa dijual ke masyarakat. Ya kan? Ya, betul. Nah, betul. Nah, sama juga seperti kita, teman-teman ya. Ujian itu sumbernya itu berasal dari Tuhan. Ya, ingat kisah Ayub ya, teman-teman semua. Ayub itu memang diizinkan terjadi sebuah yang namanya ujian. Ya, kekayaannya hilang. Terus juga anak-anaknya meninggal semuanya ya. Istrinya juga meninggalkan dia. Wah, kurang sengsara. Apalagi Ayub. Ayub berada di posisi yang terendah dalam hidupnya ya. Sampai dia tubuhnya dipenuhi sama luka, borok yang gatel banget gitu ya. Wah, keadaannya itu buruk rupa bahkan. Aduh, sengsara banget. Nah, itu semua Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa teman-teman? Untuk menguji ya, menguji kesetiaan daripada Ayub, menguji iman dan pengharapan daripada Ayub ya. Jadi sekarang kita bisa mengerti bahwa ketika kita sedang mengalami ujian, berarti ada tujuannya nih. Tujuannya itu untuk mengasah karakter kita juga nih, untuk serupa seperti Kristus, juga untuk membuktikan bahwa benar nggak kita ini setia sama Tuhan, benar nggak kita ini taat sama Tuhan. Ya, contohnya ujian dalam kehidupan itu ya, itu misalkan kalau kalian di sekolah, ada nih misalkan ada teman kalian yang kesulitan bayar SPP gitu ya teman-teman ya. Terus memang kehidupan orang tuanya tuh sulit ekonominya. Terus dia mau jajan, nggak bisa karena dia nggak punya uang jajan. Nah, disinilah kemurahan hati kalian itu diuji sama Tuhan ya. Kalian pasti akan diperhadapkan dengan situasi yang memang memberikan kalian pilihan. Aku mau bantu teman aku atau aku mau jajan untuk keuntungan aku sendiri nih, gitu ya kan. Nah, kalau kalian mau lulus ujian, ya kalian harus memilih pilihan yang pertama ya teman-teman ya. Wah, kalau kalian ada uang jajan, gak ada salahnya kalian berbagi sama teman kalian itu ya, jajanin dia juga gitu, terus makan bareng bersama-sama. Mungkin juga bisa dengan mendengarkan kisah hidupnya, menguatkan dia. Itu ujian loh dari Tuhan ya. Meskipun kita harus berkorban, kehilangan uang kita, kehilangan waktu kita untuk melayani teman kita itu ya teman-teman ya. Contohnya lagi mungkin yang sekarang aktif di pelayanan, anak-anak muda kan sekarang lagi aktif ya Kak ya. Nah, balik contohnya, lagi ya sekarang ya. iya udah mulai onsite lagi nih gereja-gereja. Nah, ketika dalam pelayanan, di situ banyak sekali kita alami ujian demi ujian. Kita akan ketemu orang-orang yang nggak satu visi misalkan sama kita ya, atau karakternya berbeda sama kita. Mungkin ada yang nyebelin gitu ya, satu rekan kita ya. Nah, di situ kita diuji, bisa nggak kita sabar gitu ya, bisa nggak kita mengasihi dia, orang yang mungkin menyakiti kita juga gitu, bisa nggak kita mengampuni. Itu semua Tuhan izinkan terjadi untuk mengasah kita, untuk menguji kita supaya kita dikatakan di ayat firman Tuhan,
timbul seperti emas gitu ya. Gitu teman-teman. Dan saya juga punya kesaksian nih Kak Dian tentang hal ini gitu ya. Waktu itu waktu di Jakarta nih sebelum ke Cirebon, itu saya dan suami itu waktu itu udah tanggal-tanggal tua. Jadi apa ya, dompet itu mengering gitu ya. Ya, Udah kayak jeruk ya, udah jeruk kayak ya. diperes gitu ya, udah kering ya. banget nih. Iya, saya ingat banget tuh pada waktu itu di dompet saya tuh ada 200.000 ya, sisa 200.000. Nah, suatu ketika adik kami itu mau pergi pelayanan ke desa terpencil di Sulawesi ya, di daerah Mamuju situ. Wah, jauh sekali gitu ya. Nah, waktu itu kita nganterin dia tuh mau ke bandara ceritanya ya, ke kampusnya. Malam-malam, waduh ngelihatnya memang kasihan sih, karena kan apalagi nih masih statusnya tuh pelajar, belum bekerja gitu adik kami, tapi dia harus praktek kerja lapangan di daerah Sulawesi itu ya, pelayanan di sana. Nah, memang sebagai seorang kakak kan nggak tega ya, kalau misalkan lihat adiknya pelayanan pasti ingin memberi gitu ya, ada dorongan untuk memberi uang jajan lah, uang saku untuk dia di sana, bekal lah gitu ya. Tapi nih uang kita tinggal 200.000 nih, kita juga lagi kering gitu, kita juga lagi butuh. Nah, disitulah hati kita tuh diuji. Ya, apakah hati kita itu mau terus melekat dengan keuntungan dan kenyamanan diri kita, atau kita mau berkorban, merelakan uang kita yang udah tinggal segitu-segitunya untuk, ya notabene ini hamba Tuhan juga loh yang akan pergi pelayanan ya kan ke daerah terpencil. Dan akhirnya kita memutuskan berdua ya, memilih yaudahlah tutup mata ya, ini semua kita lakukan untuk Tuhan. Kita mau taat, udah kita kasih adik kita itu 200.000, semuanya udah kasih aja gitu. Masalah besok mau gimana bagaimana, udah tenang aja, masih ada makanan lah di kulkas, kita hidup apa adanya gitu. Nah, singkat cerita Kak, keesokan harinya nih ya, adik kita sudah berangkat tuh ke Sulawesi. Nah, keesokan harinya suami saya tuh dapat telepon ya, Yusak dapat telepon dari rekan sepelayanannya. Dan kami itu ditawari pelayanan di satu kantor perusahaan yang memang cukup besar, ini perusahaan ternama lah gitu ya. Di ibadah kantoran biasa sebenarnya. Nah, ya udah kita merespon, oke lah kita bisa gitu ya di hari-hari weekdays gitu. Nah, setelah itu kita jalani, kita pelayanan ya, kita setia. Akhirnya kita kaget, benar-benar kita kaget luar biasa. Biasanya setelah pelayanan kita tuh dikasih amplop. Nah, amplopnya ini kita nggak duga-duga itu isinya ternyata luar biasa nih Kak. Begitu kita buka ya amplopnya, isinya itu 10 kali lipat daripada yang kita kasih ke adik kita. Wah, isinya 2 juta. Wah, itu bikin kita merinding, kita benar-benar bersyukur sama Tuhan. Kita speechless ya, karena wah, cara Tuhan tuh ada aja untuk memberkati kita ya. Nah, ini saya cerita bukannya kita berbuat sesuatu kebaikan supaya kita mendapat timbal balik kebaikan 10 kali lipat ya. Enggak, saya enggak ngajarin seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan itu tidak ingkar janji kepada anak-anaknya yang setia dan taat, yang mau nurut apa kata Roh Kudus di dalam hati ya. Dan itu kan kita terdorong untuk memberi ya, memberi aja tanpa kita memikirkan aduh nanti kita dapat apa ya dari pemberian ini. Oh, enggak perlu ya. Tuhan lihat hati kita, Tuhan uji hati kita ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak enak. Respon hati kita tuh gimana sih? Kita tuh tulus atau enggak ya? Kita itu setia atau enggak? Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, itu keren banget ya. Maksudnya
karena itu tinggal 200.000, tinggal segitu-gitunya gitu ya. Iya. Tapi dorongan itu mungkin Roh Kudus juga berbicara gitu ya. Kasih Betul. uangmu, kasih uangmu, kasih uang. Dan itu juga sebagai bukti nyata ya Kak Stevi, ketika kita memang benar-benar nurut sama Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah menelantarkan anak-anak yang dikasihinya gitu ya. Yes, betul. Kita nggak akan pernah kekurangan, pasti Ya, akan betul dicukupi sekali. ya. Iya, pasti ada cara apapun ya. Oke. Iya. Oke, lanjut Kak Stevi. Lanjut ya. Kalau tadi kan kita sudah belajar tentang yang namanya ujian ya. Kalian pasti sudah ngerti. Sekarang kita masuk ke dalam cobaan ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau tadi ujian kan test ya. Kalau cobaan itu bahasa Inggrisnya itu temptation. Ya. Yang artinya itu makna lainnya ada obsession, ada alarmment, ada persuasion, seduction. Yang artinya nih teman-teman ya, artinya itu godaan, bujukan, daya pikat, rayuan, atau bahasa Jawanya nih Kak Dian, diiming-imingi gitu ya. Itu namanya cobaan ya, temptation ya. Ingat nggak? Kita juga diajari dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus berdoa seperti ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan dan jauhkan kami daripada yang jahat. Ya, karena Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah lihat ya dari dulu, sekarang dan sampai selamanya tuh manusia itu lemah dalam hal ini. Ya, manusia itu gampang sekali digoda. Ya teman-teman ya, digoda sama siapa? Digoda sama bujukan dan rayuan dari si jahat. Iblis itu ya, bapak dari para pendusta itu adalah iblis. Jadi kita mudah sekali jatuh ke dalam dosa karena kita mudah sekali terayu, tergoda ya. Ya ini yang namanya jatuh ke dalam pencobaan itu namanya ini. Berbeda dengan ujian loh ya teman-teman. Kalau ujian itu memang sumbernya dari Tuhan. Tapi kalau yang namanya cobaan itu datangnya dari iblis, dari setan gitu ya. Dan akhirnya kita terpikat ya. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 14 tadi, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, karena ia diseret lalu terpikat ya, dipikat olehnya. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Kalau cobaan itu lebih kepada hal-hal yang akibat kelalaian kita, akibat keputusan kita yang salah gitu ya teman-teman. Dan tujuan daripada godaan ini atau cobaan ini adalah menghasilkan dosa yang berujung pada maut. Ya, dikatakan di ayat selanjutnya, apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jadi tujuannya itu untuk menjatuhkan manusia, menghancurkan kita semua, teman-teman. Ya, beda sama ujian. Ujian itu diadakan sama Tuhan supaya menguji kualitas iman kita. Dan dikatakan Tuhan tidak mencobai siapapun. Ya jelas dong. Gak mungkin Tuhan menggoda manusia untuk supaya manusia tuh jatuh dan terpuruk gitu loh. Orang Tuhan aja datang gitu ke bumi untuk menyelamatkan manusia, untuk menghapuskan dosa manusia, mengampuni dosa-dosa kita. Masa iya Tuhan menggoda kita untuk kita jatuh ke dalam dosa lagi? Tidak ya teman-teman ya. Nah cobaan itu datangnya dari si jahat, si iblis ya yang ingin menghancurkan kita, memporak-porandakan kehidupan kita nih teman-teman. Contohnya cobaan itu. Nggak sedikit nih anak muda yang sekarang mungkin mengalami sakit penyakit di hidupnya. Banyak sekali ya saya dengar anak-anak muda itu, wah di usia di bawah 30 tahun itu sudah meninggal ya. Karena apa? Sakit jantung. Terus juga banyak juga yang mengalami darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Wah, penyakitnya udah kayak orang tua deh pokoknya. Iya, benar ya. Benar-benar. Iya, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya akibat kita tidak bisa mengendalikan diri ya teman-teman. Kita nggak bisa jaga makanan. Kita juga
rakus gitu ya. Mungkin kita setiap hari lifestyle-nya ngafe, minum bubble tea, makannya pizza, KFC, junk food. Wah, kulit itu ayam, ya kan? Kulit ayam, samcan. Aduh. Sebut semua itu yang kemarin ya. Iya. Memang itu enak sih ya, Kak ya. Itu memang godaannya tuh kuat ya. Temptation-nya kuat, benar. Iya, kuat sekali untuk menarik kita untuk nggak kalah gitu terhadap kedagingan gitu ya. Benar banget. Iya, jadi tanpa sadar itu sedikit demi sedikit itu kita pupuk kan makanan yang toksik itu ya. Akhirnya kita ya mengalami berbagai macam penyakit. Nah, kalau sudah mengalami penyakit ya jangan salahin Tuhan gitu ya. Tuhan, kenapa aku hidupnya menderita terus? Aku harus minum obat setiap waktu gitu ya misalkan. Aduh, mengeluh dan kecewa sama Tuhan. Jangan seperti itu. Koreksi dirimu ya. Dahulu-dahulu itu kamu makannya gimana, pola hidupnya gimana gitu ya. Itu yang namanya kamu tuh jatuh dalam pencobaan gitu ya. Kita jatuh dalam pencobaan karena kelalaian kita sendiri. Misalkan kita juga ngerokok, mungkin ya kita nggak bisa lepas dari rokok. Akhirnya paru-paru kita bermasalah dan akhirnya di usia yang mungkin 30 tahun ya, kita sudah mengalami kanker paru-paru. Wah, itu kan sengsara loh. Dan ingat, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita sakit, yang ngerawat siapa? Pasti orang-orang di sekeliling kita dong. Orang tua kita, mungkin kakak kita atau tante kita, saudara kita. Nah, kasihan kan mereka kalau harus ngurusin kita yang mungkin menderita sakit akibat kelalaian diri kita sendiri ya. Kasihan mereka harus menghadapi cobaan ini gitu ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kita harus pikir panjang gitu ya. Walaupun kita anak muda, mungkin anak muda itu banyak sekali hasratnya yang tak terbendung ya. Pengen coba A, pengen coba B, pengen coba segala sesuatunya gitu ya. Tapi ayolah, mulai hari ini kita berkomitmen, oh iya aku mau jaga hidupku mulai dari muda. Aku mau hidupku usianya panjang umur tapi sehat gitu dan tidak merepotkan orang lain gitu. Nah, Oke, jadi memang yang namanya temptation atau cobaan itu kalau ibarat lagu ya, manis di bibir gitu. Ya. Wah, lagu zaman kapan lagu tuh? Zaman kapan? Ketahuan ya zaman. Ketahuan ya. Ibaratnya begitu ya, manis untuk kedagingan kita gitu. Tapi belum tentu itu tuh. Tapi itu tuh bukan datang dari Tuhan, itu justru datang dari diri kita sendiri yang akhirnya kita menyerah pada kedagingan kita dan akhirnya kita harus memetik sendiri kedagingan kita tersebut dengan hasilnya gitu ya, dengan dampaknya buat diri kita. Oke, lanjut Kak Stevi. Iya, terus contoh lainnya juga kalau misalkan ya jangan mengeluh juga kalau misalkan kita tuh nggak punya tabungan, mungkin ya saat ini nggak bisa nabung gitu ya, atau sulit secara ekonomi. Jangan-jangan nih kita karena kemakan gaya hidup nih, ya boros, ngikutin tren di TikTok, ya kan? Trennya lagi makan es krim gitu ya di McD. Kita ikuti tren, terus trennya lagi pakai model pakaian yang gimana, kita juga beli. Atau ya baru-baru ini kan iPhone 14 udah keluar nih. Oh iya benar, udah muncul ya. Iya, karena pengen ikutin tren ya kan, pengen dianggap keren gitu ya sama teman-teman. Akhirnya wah udahlah, utang aja lah demi gitu ya, demi iPhone 14. Itu hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti ke depannya kamu hidup sengsara. Kalau udah sengsara, aduh sulit nih bayar utang. Aduh hidupku cuman gajiku cuman buat bayar utang doang gitu ya. Ya jangan salahin Tuhan gitu ya. Itu karena terpikat diri sendiri juga ya untuk gaya hidup gitu. Betul. Terus ya juga ada lagi mungkin ya temptation-nya keadaan situasi di sekitar kita tuh nggak sesuai dengan harapan kita ya, apa ekspektasi kita. Nah, kadang itu kita juga digoda. Ayo,
kamu harusnya marah nih kayak gini nih, Ya. ini nggak sesuai nih gitu. Ayo kamu berhak marah loh, kata iblis gitu ya, digoda gitu ya, bisikan-bisikan itu ya. Kamu berhak marah nih, kamu kan pemimpin, ayo kamu bisa marah-marahin anak buahmu gitu misalkan. Atau kamu ini berhak marah nih. Wah, akhirnya emosi itu tidak terbendung, akhirnya kita meluapkan emosi, meluapkan amarah. Padahal firman Tuhan berkata, amarah itu tidak mengerjakan sesuatu hal yang baik loh di hadapan Tuhan. Ya, lebih baik kita menahan diri, lebih baik kita tenang. Nah, itu bisa jadi pencobaan itu Tuhan pakai bisa jadi sebagai ujian daripada kita juga ya. Kalau kita sudah dicobai karena kelalaian kita, jangan khawatir teman-teman. Mungkin ada yang saat ini, oh iya ya, itu gara-gara kesalahan aku. Iya ya, ini cobaan ini terjadi gara-gara kelalaian aku juga nih. Aduh, gimana nih gitu ya. Nah, kalau sudah sadar seperti itu, ayo kita cepat bertobat, kita cepat berbalik ya. Kita minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan itu kan maha kuasa ya teman-teman. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat loh teman-teman ya. Jadi dalam cobaan yang kita alami ini, Tuhan juga bisa pakai sebagai ujian daripada ketaatan kita ya. Kalau kita sudah merasa nih bahwa aduh ini salah saya, ya sudah kita berbalik kepada Tuhan, kita doa minta ampun sama Tuhan, kita berjanji dan berkomitmen tidak mengulanginya lagi dan lebih waspada terhadap segala sesuatu, khususnya di godaan-godaan ini ya teman-teman. Nah, percaya deh, Tuhan pasti akan mengubah hidup kalian dan Dia pasti akan memberikan mahkota kehidupan bagi siapa saja yang setia, bagi siapa saja yang tahan uji dan setia sama Tuhan sampai akhir hidupnya. Amin. Oke, Kak Stevi, kan ada ujian, ada juga cobaan. Nah, udah tahu nih kita cara bedainnya. Oh, ini ujian dari Tuhan misalnya. Tapi ini cobaan dari kita. Itu kita udah tahu cara bedainnya. Nah, sekarang sikap hatinya ketika kita ketika sudah merefleksikan diri gitu ya, sudah merenungkan diri, kayaknya ada yang salah gitu. Atau mungkin ketika kita dapat ujian, oh iya, kayaknya Tuhan mau aku belajar seperti ini. Nah, itu sikap hati yang pertama yang harus kita lakukan, kemudian sikap hati lainnya itu seperti apa, Kak? Oke, sikap hatinya ya, respon hatinya ya, kalau udah tahu salah, jangan malah tambah bikin salah gitu ya. Kadang kan ada orang yang kalau ditunjuk kesalahannya, dia nggak terima gitu. Dia malah, enggak kok aku nggak kayak gitu ya. Jadi makin malah nggak bertobat, malah makin menjadi-jadi gitu ya, merasa diri benar. Jadi respon pertama jangan merasa diri selalu benar juga teman-teman ya, tapi rendahkanlah hatimu. Ya, itu respon yang pertama, rendahkan hatimu ya. Mau ditegur dan mau berubah gitu. Pertama rendahkan hati dulu. Karena kalau kita nggak rendah hati, kita akan sulit nih minta ampun sama Tuhan. Kita akan sulit untuk memperbaiki diri kita, teman-teman ya. Apalagi diuji sama Tuhan, menghadapi ujian itu akan sulit sekali ya. Pertama-tama kita harus merendahkan hati kita ya. Biarkan kita mengaku dosa, terbuka di hadapan Tuhan ya. Karena keterbukaan itu kan awal dari pemulihan kita gitu. Oke, dan tidak ada tersembunyi ya buat Tuhan gitu ya. Iya, Tuhan tahu semuanya. Oke, jadi rendahkan hati. Nah, ini hal yang paling sulit di mana ego seorang manusia itu sangat tinggi sekali gitu ya. Orang yang mau se-humble apapun ketika dia harus merendahkan hatinya, mengakui, iya kayaknya gue ada yang salah juga nih sebenarnya. Itu hal yang paling sulit gitu ya, Kak ya. Benar. Oke. Kemudian mau ditegur. Nah, ini juga jadi salah satu PR juga. Kadang-kadang ada yang ditegur tapi nggak terima. Terus nanti ujung-ujungnya kayak nyalain orang lain juga gitu. Kayak, lo nggak suka sama gue kali ya? Jadi lo negur gue gitu kan. Nah, ini sikap hati yang paling penting juga sih gitu ya. Benar. Oke, Kak Stevi, mungkin ada pengalaman nggak sih ketika kakak melakukan sesuatu gitu ya, mungkin lebih kecobaan kali yang kayaknya akrab banget sama kita gitu ya, akrab banget sama anak-anak muda gitu. Ada pernah pengalaman nggak ketika kakak mengalami cobaan?
Ada sih, banyak. Banyak ya. Pengalaman Banyak ini ya. kayaknya ya di musim-musim tertentu, musim-musim sale. Iya. Musim-musim sale itu benar-benar cobaan tuh sangat kuat gitu ya. Karena mungkin lifestyle ya, dari dulu kan mungkin ya beda sih. Karena kan dulu kan saya itu kan bekerja apa ya sebagai desainer grafis. Terus saya punya gaji juga lumayan tinggi. Jadi otomatis pengeluaran juga tinggi juga ya. Jadi kayak mau belanja tuh udah nggak mikir. Oh ya aku mau beli baju setiap seminggu sekali loh Kak. Saya beli baju baru. Itu ada berapa lemari? Wah, lemari banyak baju, tapi saya bilang, aduh aku nggak punya baju. Baju ya, emang perempuan kayak gitu ya. Iya, iya tuh dulu kan gaya hidupnya tinggi gitu ya. Kalau mau beli makanan juga, gampang aja ngeluarin uang. Tapi sekarang kan udah beda nih, hidupnya dalam panggilan Tuhan, melayani Tuhan setiap waktu gitu ya, dan nggak bekerja seperti itu lagi. Jadi otomatis penghasilannya juga turun nih, mengikuti standar hamba Tuhan gitu ya. Dan juga sekarang kan sudah statusnya seorang istri, jadi penghasilan ya jadi satu gitu dengan suami gitu ya. Jadi saya nggak bisa lagi tuh seenaknya untuk belanja gitu ya. Tapi suatu ketika karena memang gaya hidupnya dulu begitu kan, namanya juga proses ya kayak. Jadi kita tuh manusia nggak bisa berubah secara instan gitu ya. Butuh proses gitu. Tuhan juga mengerti lah manusia itu seperti apa ya. Kita butuh proses, dan begitu temptation itu datang ya, biasanya di akhir bulan kan gajian gitu ya. Terus banyak sale gitu kan Kak. Apalagi ngelihat Instagram, nge-scroll, wah ini ada diskon gitu ya. Memang hasrat itu ada. Dan memang waktu itu saya ada terpikat lah gitu ya untuk wah ini nggak apa-apa nih beli ini gitu ya. Tapi pakai ini pay later. Ternyata. Jadi bayarnya belakangan, sama aja ngutang gitu ya Kak ya. Benar-benar. Nah, itu saya terpikat di situ, akhirnya lama-lama, oh iya ya ini nggak bener, ini nggak bener nih. Ini salah, ini keuangannya nggak sehat jadinya kan. Jadinya lama-lama menumpuk hutang, jadinya kelabakan sendiri nih, bayarnya gimana gitu ya. Akhirnya ya udah minta ampun sama Tuhan, udah Tuhan pokoknya apapun yang terjadi gitu saya nggak mau belanja dulu lah. Jauhkan pay later daripada aku. Jauhkan, jangan membawa kami ke dalam pay later. Iya, itu hati-hati loh teman-teman ya. Zaman sekarang tuh godaannya sangat tinggi gitu. Apalagi banyak juga nih godaan tentang judi online juga banyak nih teman-teman ya. Banyak anak-anak muda yang diiming-imingi gitu ya, punya duit cepat itu dengan cara judi online gitu ya, trading gitu-gitu tuh. Nah itu banyak yang terseret, akhirnya ternyata itu tradingnya bodong gitu ya, dan ditipu gitu. Nah itu juga perlu berhati-hati gitu teman-teman. Oke, menarik sekali ya. Dan ini relate banget ya sama keadaan sekarang. Karena memang sekarang itu zamannya itu serba mudah, dimudahkan gitu ya. Ketika kita ingin barang sesuatu nggak punya duit nih, tenang aja bunda, jangan gulana ya, karena ada pay later. Tapi ternyata pay later itu kalau kita nggak menggunakannya dengan bijak, ternyata juga dapat menjerumuskan kita juga gitu ya. Ya benar. Oke. Masih ada lagi Kak yang ingin disampaikan? Sudah sih itu aja. Pokoknya ingat ya kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita uji segala sesuatu ya. Ini tuh cobaan apa ujian gitu ya. Kalau cobaan, ya udah langsung kabur gitu, langsung lari. Contoh seperti Yusuf gitu ya Kak ya. Yusuf itu kan digoda ya sama istrinya Potifar. Tapi apa yang dia lakukan? Dia langsung kabur. Dia langsung lari. Nggak yang kayak, oke aku kuat, aku bisa gitu ya. Enggak gitu. Kita harus sadar, manusia itu sangat fragile. Manusia itu lemah sekali. Jadi jangan coba mencobai diri sendiri gitu ya. Aku kuat, aku bisa nih, teman-temanku pada minum gitu ya misalkan. Aku juga bisa, aku nggak akan mabok kok. Nah, hati-hati. Dari pencobaan pertama memang nggak apa-apa. Nanti akan ada lagi yang kedua. Akhirnya kita menjadi pemabuk gitu ya. Terus juga misalkan dugem gitu ya, ke clubbing gitu ya.
awal-awal sih udah aku coba doang kok sekali gitu, karena pengen sosialita aja sekali, nggak usah rohani-rohani amat lah gitu ya. Nah akhirnya percobaan pertama iya asik juga ya gitu kan. Nanti akan ada yang kedua dan akhirnya kamu terikat di situ dan susah untuk melepaskan itu semua gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalian harus lebih cerdas. Generasi yang sekarang ini lebih cermat dan cerdas, tahu kalau itu cobaan atau godaan dari yang si jahat, yaudah kabur cepetan, lari daripada itu, tinggalkan gitu segera ya. Kalau misalkan itu ujian, kalian harus bertahan dalam ujian itu ya, sampai kalian lulus ya. Ujian hati, ujian iman ya, ujian kesabaran, ujian kemurahan hati, supaya tujuannya supaya kamu itu nggak melekat pada gaya hidup dunia ya. Tuhan itu baik kok teman-teman. Dan apabila kalau ada kalian yang saat ini sadar, oh ya aku sudah terlalu dalam nih jatuh ke dalam pencobaan. Ya udah, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kamu bisa hari ini juga kamu bisa berbalik kepada Tuhan, bertobat dan tidak melakukan kesalahan itu lagi gitu. Amin, amin. Sangat memberkati sekali nih Kak Stevi, dan ada tanggapan juga, bukan tanggapan sih, tapi lebih merasa diberkati dengan firman Tuhan hari ini dari Kefas. Shalom, selamat pagi Kak Stevi dan Kak Dian, sangat memberkati firman Tuhannya ya. Sukses selalu buat pelayanannya, semakin Amin. diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih dari Kefas. Kemudian ada juga dari Ibu Yaya. Terima kasih firman Tuhannya Kak Stevi yang sangat memberkati banyak orang. Terus maju dalam Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kefas dan Ibu Yaya. Ya, dan Kaula Muda Gracia, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, mengubah kehidupan kita gitu ya. Kita bisa membedakan mana ujian, mana cobaan, dan sikap hati seperti apa ketika kita menghadapi ujian dan cobaan. Oke, Kak Stevi, sepertinya kita harus berdoa ya untuk Kaula Muda Gracia yang mendengarkan hari ini. Silakan Kak Stevi. Oke, yuk teman-teman kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah belajar apa itu ujian, apa itu cobaan. Biarlah Tuhan firman hari ini bisa membuat kami terus waspada di dalam Engkau, supaya kami bisa memperhatikan cara hidup kami, bagaimana kami merespon hati setiap permasalahan yang akan kami hadapi nantinya ya Tuhan. Dan kami Tuhan saat ini mau berubah Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami ujian, agar kami bisa kuat dan bisa bertahan dalam ujian ini, sehingga pada nantinya kami bisa timbul seperti emas, kami bisa didapati menjadi pribadi yang setia dan Engkau berkenan atas kehidupan kami. Juga kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang jatuh ke dalam pencobaan, kiranya Tuhan sadarkan Tuhan, dan kami mau berkomitmen untuk kami mau berbalik kepada Engkau, kami mau bertobat, kami mau lari daripada dosa, kami mau meninggalkan dosa dan kebiasaan-kebiasaan dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami mau berjanji untuk hidup dalam kebenaran dan menjaga kualitas hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang bisa berdampak mengasihi sesama kami kepada siapapun. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, Kak Stevi mungkin bisa infokan kegiatan apa aja yang ada di Geneo. Silakan Kak Stevi. Oke guys, barang siapa kalian yang belum tergabung dalam komunitas anak-anak muda, boleh ikut bergabung di dalam komunitas Geneo yang berada di Jalan Tuparef nomor 20B. Gereja GBI PPL Cirebon ya. Dan kami akan ada ibadah besok hari Minggu jam 4 sore, teman-teman. Boleh segera hadir dan bergabung, dan juga kami ada Komsel Youth pada hari Kamis jam 7 malam bertempat di Gereja GBI PPL ya. Oke, itu aja ya Kak Stevi ya. Oke, terima kasih Kak Stevi. Firman Tuhannya hari ini sangat memberkati kita semua, saya juga, dan kiranya hidup kita juga bisa diubahkan ya. Amin. Kita merenungi firman Tuhan dan pastinya melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati juga untuk pelayanan dari Kak Stevi dan Kak Yusak Dani juga, dan juga untuk teman-teman di GBI PPL.
Amin. Thank Oke. you, Kak Dian. Sama-sama, Tuhan memberkati. Oke, Kaula Muda Gracia, inilah akhir dari perjumpaan kita di program Young and Fresh. Semoga kalian juga diberkati ya dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Dan jangan lewatkan di sesi Young and Fresh selanjutnya di minggu depan ya, bersama Kak Indra Pratama. Dan akhirnya saya Dian harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Tuhan memberkati. Shalom. Kak. Ya, Kak. Ya. Thank you. Thank you. God bless. God bless. Terima kasih ya, Kak. Ya. Untuk minimalis dengan harga terjangkau, juga perabotan rumah